Hai assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat terus, bahagia terus, dan semoga apapun yang sedang diusahakan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah nih aku bisa upload video lagi. Terima kasih ya teman-teman udah klik video aku. Semoga enjoy di video aku sampai di menit terakhir. Oh ya, di video kali ini tuh aku mau sharing sih ya. Sebenarnya di bulan kemarin aku budgeting, cuman budgeting aku gagal total teman-teman. Ternyata budgeting itu nggak semudah yang dibayangkan ya, nggak semudah yang aku lihat di video teman-teman semua. Budgeting itu butuh konsisten, butuh komitmen, dan butuh disiplin. Harus disiplin sih menurut aku. Bulan kemarin itu aku gagal banget dalam budgeting karena aku kan kemarin tuh pulang kampung ya teman-teman. Jadi pengeluaran tuh nggak terkontrol gitu. Aku sama anak aku pulang kampung, terus suami yang tinggal di rumah sekalian dagang ya. Jadi pengeluaran yang di toko, pengeluaran di rumah itu nggak terkontrol. Ya maklum suami kan bukan itu aja yang dikerjakan, jadi beliau tuh nggak sempat untuk nyatetin apa-apa yang memang pengeluaran sehari-hari. Jadi dari situlah aku kayak aduh males nih untuk ngelanjutin di bulan ini gitu. Ya udah, setelah aku pulang dari kampung aku tuh nggak ngelanjutin lagi untuk budgeting di bulan Juli ya teman-teman. Uangnya semuanya yang aku pos-poskan di pos masing-masing dompet aku itu aku keluarkan semua, aku ambil, udah aku masukkan lagi aja ke laci. Udah, pokoknya aku anggap aja di bulan Juli itu selesai budgetingnya teman-teman, karena aku kayak nggak berminat aja lagi udah kalau gagal seperti itu ya. Nanti toh kalau dilanjutin akhirnya jadi kayak setengah-setengah gitu ya teman-teman. Sebenarnya ya nggak apa-apa juga dilanjutin untuk mencatatnya setiap harinya. Cuman aku kayak udah nggak mood aja, jadi yaudah deh aku batalkan aja untuk budgeting di bulan Juli. Masya Allah ya, budgeting itu harus konsisten bener-bener memang. Aku yang baru pemula banget kayak baru tahu loh, oh begini ternyata rasanya untuk menerapkan budgeting. Tapi aku nggak pantang menyerah teman-teman. Ini aku lanjutin lagi budgeting di bulan Agustus. Pokoknya aku harus bisa nih, benar-benar bisa mengontrol keuangan keluarga kami, supaya apa yang memang kita rencanakan, apa yang memang kita butuhkan di kemudian hari itu bisa tercapai dengan baik gitu ya teman-teman. Aku pengen punya keuangan keluarga yang sehat, yang teratur dan terarah seperti itu. Makanya ya udah nggak apa-apa, namanya juga pemula, harus banyak belajar, harus legowo dan harus sabar juga dalam belajar mengenai keuangan atau budgeting seperti ini. Nggak apa-apa gagal di bulan Juli, dan insya Allah ini jadi pelajaran untuk aku di bulan Agustus teman-teman. Oh ya teman-teman, gak terasa ya ini udah mau masuki bulan Agustus aja. Masya Allah, bulan Juli itu terasa sangat cepat menurut aku. Dan kita kayaknya sebentar lagi tuh udah mau memasuki akhir tahun lagi ya teman-teman. Perasaan baru kemarin itu rame-rame orang merayakan tahun baru, dan ini udah mau akhir tahun aja. Masya Allah, semoga Allah beri umur panjang, umur yang berkah untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Dan bagaimana nih resolusi teman-teman di tahun 2024 ini? Apakah sudah tercapai atau masih memperjuangkan nih, masih mencoba untuk menggapai resolusi itu? Semangat aja untuk teman-teman semuanya yang punya tujuan di tahun 2024 ini. Semoga Allah mudahkan ya rencana-rencana kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Dan ini aku udah mau selesai aja untuk mengelompokkan biaya-biaya yang memang harus dikeluarkan di bulan Agustus ya teman-teman. Inilah perkiraan biaya-biaya yang memang harus aku keluarkan di bulan Agustus.
Semoga di bulan ini tuh lebih konsisten lagi, lebih disiplin lagi. Amin. Dan ini aku mulai mencatat untuk nominalnya berapa aja yang aku harus keluarkan ya teman-teman. Di sini untuk income atau pendapatan memang nggak aku tulis, nggak aku publish di sini, tapi nanti setelah akhir video, setelah berakhir maksud aku videonya, aku tulis kok untuk pendapatan dan kewajiban ya teman-teman. Di sini masih aku kosongkan. Terus untuk saving aku ada tabungan utama 200.000, terus pendidikan anak 200.000, dan ada dana darurat 100.000, terus ada lainnya itu seperti tabungan aku ya teman-teman, yang kayak saving challenge atau sinking fund gitu, itu 700.000. Terus untuk zakat dan sedekah sengaja aku kosongkan aja di sini, nanti baru aku tulis. Dan untuk kebutuhan ini ada belanja bulanan 500.000, belanja mingguan aku 2 juta ya teman-teman. Aku naikkan, itu udah termasuk untuk beli buah dan lain-lain ya. Dan untuk listrik ada 600.000, PDAM 200.000, terus wifi dan data seluler 300.000, gas dan galon itu 100.000, terus BBM 300.000 ya teman-teman. Dan untuk skincare aku dan untuk skincare kami semua maksudnya itu 100.000. Jajan Jinan dan Husna ini aku gabungkan aja yaitu 350.000. Makan di luar itu 500.000 teman-teman. Dan untuk keinginan itu ada belanja online 150.000, terus liburan 50.000 aja. Karena memang aku kayak belum ada niat untuk liburan, jadi ya udah 50.000 aja sekalian untuk ditabung ya teman-teman. Mungkin segitu aja sih nominalnya. Nanti kalau misalnya ada keperluan lain yang memang gak terduga nih, kayak kondangan atau yang lainnya, itu bisa aku masukkan ke pos yang lain gitu ya teman-teman, yang memang masih ada untuk dananya. Pokoknya nanti fleksibel aja sih untuk budgeting aku. Yang penting insya Allah aku mulai disiplin lagi nih untuk mencatat seluruh pengeluaran aku setiap harinya. Bukan aku aja, seluruh pengeluaran keluarga kami yang ada di rumah ini setiap harinya. Doain ya teman-teman, semoga aku konsisten dan semoga di bulan ini tuh berhasil untuk budgetingnya. Amin. Di sini pun aku kasih note ya teman-teman, aku tulis dalam huruf besar supaya aku lebih ingat aja untuk selalu disiplin dalam mencatat pengeluaran keluarga aku di setiap harinya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan aku untuk konsisten ya teman-teman. Oh ya, ini ada kalimat sih yang aku tangkap dari video teman-teman yang aku tonton. Akhir-akhir ini kan aku sering banget nonton video teman-teman untuk pembelajaran aku. Ada kalimat bilang begini, kurang lebihnya ya. Bukan seberapa besar pengeluaran atau pendapatan yang kita punya, tapi bagaimana cara kita untuk mengatur keuangan tersebut. Kalau memang besar pun pendapatan kita atau pengeluaran kita, kalau kita nggak mengelolanya dengan baik, itu bakal nggak bermanfaat gitu loh, maksudnya nggak teratur untuk pengeluarannya. Tapi kalau misalnya rezekinya sedikit, pendapatan kita sedikit, tapi kalau kita mengaturnya dengan baik, dengan teratur dan terarah, insya Allah seberapapun cukup dan insya Allah berkah. Kurang lebih begitu sih teman-teman, dan itu kayak jadi acuan aku gitu loh. Oh ya, ini untuk biaya pendidikan. Ini biaya pendidikan dari bulan Juli aku letakkan di sini dulu ya teman-teman. Aku tuh masih bingung biaya pendidikan itu harus aku tabung di rekening atau aku tabung di rumah sendiri aja gitu. Aku masih bingung, jadi makanya aku staykan aja uangnya itu di dompet pintar ini ya teman-teman. Nanti deh kalau misalnya udah ada keputusannya baru aku pindahkan dari dompet ini. Dan ini aku udah mulai untuk ngepos-poskan uangnya sesuai dengan kebutuhan yang udah aku tulis ya teman-teman.
Dan semoga, pokoknya aku berharap banget bulan ini tuh bisa berhasil gitu. Lihat teman-teman yang berhasil dalam budgeting, yang gampang banget untuk mengelola keuangan keluarga, itu aku kayak gemes banget gitu loh teman-teman. Masya Allah mereka bisa gitu. Ternyata nggak segampang itu gitu loh teman-teman. Jadi aku kayak ayo aku juga harus bisa gitu, supaya aku bisa untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan keluarga kami untuk kedepannya. Ya mumpung masih muda, mumpung Allah masih kasih rezeki yang alhamdulillah untuk keluarga kami, jadi aku kayak ini nih kesempatan untuk nabung, kesempatan untuk mengatur keuangan dengan baik, supaya nanti kedepannya ya naujubillah, siapa tahu ada sesuatu memang yang membutuhkan biaya yang banyak, aku sudah siap gitu untuk mengeluarkan biaya itu, karena memang udah aku tabung dari lama gitu. Aku harus mempersiapkan itu semua sih, karena kan apalagi kami tuh berdagang ya teman-teman. Kalau dagang itu kayak nggak pasti gitu pendapatannya, setiap bulan tuh kadang naik kadang turun gitu. Jadi memang nggak bisa diandalkan banget dalam berdagang itu ya teman-teman. Makanya harus pinter-pinter untuk mengelola keuangan. Dari sekarang lah aku mulai belajar ya. Sebenarnya agak sedikit telat sih menurut aku. Kenapa nggak dari awal menikah aja aku ngatur keuangan seperti ini. Tapi ya nggak apa-apa, kalau yang baik-baik itu harus dikerjakan aja. Meskipun agak telat nggak apa-apa. Yang penting lakuin aja lah gitu ya teman-teman. Oh iya, dan ini aku udah hampir selesai untuk pos-posin uangnya ya teman-teman, ke posnya masing-masing yang memang udah aku kategorikan. Dan videonya pun udah mau berakhir. Terima kasih ya teman-teman udah nonton video aku sampai di menit terakhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Aku di sini bukan bermaksud untuk ria atau apapun, karena memang gak ada yang bisa disombongkan ya dari sini ya teman-teman. Aku juga masih belajar, masih sangat-sangat belajar untuk budgeting seperti ini. Dan ini udah selesai. Aku pamit ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bye-bye.